muncul gitu ya. Oke. Kita masuk ke rapid prototyping. Rapid prototyping adalah menguji dan merevisi desain awal, model desain awal. Kemudian membuat prototype, yaitu bentuknya, desain bentuk, desain fungsi, dan desain produksi. Menguji prototype tadi dan merevisi desainnya, kemudian dites. Tadi sebagian besar sudah saya coba explore Anda. Dan yang berikutnya adalah concurrent design. Ini concurrent design. Ini pendekatannya ada dua pendekatan. Ini kalau dulu info dari customer itu biasanya diterima oleh marketing. Marketing dilanjutkan kepada dari salesman atau dari mana saja. Dimasukkanlah ke bagian marketing, membuatlah desain. Oh, harus membuat produk baru nih agar laku. Dari sini kemudian ini biar tidak oke. Mulailah dia membuat spesifikasinya yang dibutuhkan, diberikanlah pada design engineer. Design engineer bekerja kemudian mengeluarkan design specification, baru ke bagian manufaktur untuk ini diproduksi seperti ini, dibuatlah produknya bagian produksi. Nah, ini biasanya informasi dalam masalah komunikasi, informasi yang tadinya mintanya apa ke sini nanti ada bias. Ada bias, akhirnya di sini mungkin di sini mintanya korek api otomatis, di sini minta korek api tidak otomatis, bisa jadi gitu. Atau yang lain lah mungkin yang produk yang memiliki kamera dengan high high definition. Ya, high definition, munculnya di sini kamera banyak. Nah, dan seterusnya. Itu. Oleh karena itu, break the wall, jadilah concurrent design. Semua bagian meeting dalam satu ruang, bisa ruang virtual atau ruang beneran, menghasilkan produk baru. Ini yang namanya concurrent design. Yang ini desain masing-masing. Oke. Jadi apa itu form design? Form design-nya how product will look, bagaimana bentuk produknya. Functional design, how product will perform, bagaimana daya tahannya, bagaimana kemudahan perawatannya dan penggunaannya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah suatu produk itu bisa terdiri dari ini, makanya kita kalau untuk menguji reliabilitas, maka satu produk setiap komponen itu punya reliabilitas. Paling gampang saya contohkan apa? Oke, di smartphone, karena Anda semua pakai smartphone sekarang. Smartphone itu komponennya terdiri dari baterai, kemudian layar, kemudian macam-macam, masih banyak lagi, termasuk komponen di dalamnya yang kelihatan aja, baterai, layar, casing. Nah, komponen masing-masing komponen, bagaimana keandalan baterainya? Dibuatlah hitungan skalanya 0 sampai 1, misalnya 0,1. Bagaimana kemampuan layarnya? Sama 0,9, ya kan? 0,9 ditambah 0,9 dikalikan, maka keandalan dari produk ini adalah 0,81. Kalau di sini
baterainya bagus sekali, sangat handal sekali. Dia selama setahun itu dikasih jangka waktu dari 100 yang diuji hanya misalnya yang fail 1, berarti 0,99. Layarnya walaupun jatuh dia tidak retak dan lain-lain, sudah diuji sebanyak berapa ratus kali, ketemulah dia 0, misalnya yang retak 10%, yang rusak 10%, 0,9. 0,99 ditambah 0,9 dikalikan 0,9, 0,81. Itu karena dua-duanya dihitung secara series, dua-duanya harus sama-sama. Jadi reliability dari smartphone tersebut adalah 0,9 sekian. Itu misalnya. Tapi juga ada komponen pendukung biasanya. Nah, maka kita harus menghitungnya secara paralel bahwa produk contohnya apa namanya? Kalau produk itu terdiri dari beberapa komponen dan komponen yang satu ini itu harus dibantu oleh komponen untuk berfungsi. Misalnya dia berfungsi sebagai baterai, dia perlu kabel. Kabelnya reliable nggak? Sehingga totalnya nanti ini dikalikan. Jadi ini perkaliannya menjadi seperti ini nanti. Jadi di sini kabel penghubungnya, konektornya, ini adalah baterainya. Keandalan baterainya 95, keandalan konektornya 0,9. Oh, paling gampang charger. Charger Anda itu kabel USB-nya mudah patah enggak? Terus ada di dalamnya itu koneksinya mudah korosi enggak? Sehingga waktu ditancepin tidak nyambung kabelnya. Keandalan kabel charger. Ini kalau tadi keandalan dari ininya, baterainya tadi. Karena baterai tidak bisa berdiri sendiri kalau nggak ada konektornya, dia nggak bisa ada fungsinya. Kecuali magnet, karena dia memancar. Jadi di sini 0,95 ditambah 0,90 dikalikan 1 min 0,95. Sama dengan 0,995. Keandalan dari baterai tersebut. Itu cara menghitung reliabilitasnya. Nah, kalau secara sistem, maka komponen satu, komponen yang punya ketergantungan dari komponen lain, komponen 2 dan 3, menghitung secara totalnya adalah 0,98 dikalikan yang di dalamnya ini adalah 0,92 ditambah 1 min 0,92 kali 0,90, hasilnya 0,99, 0,98, ini dikalikan semua. Sistem secara keseluruhan reliabilitasnya seperti ini. Pak, biasanya kalau Pak Bungki yang bikin soal ini keluar. Jadi yang berikutnya adalah availability, sistem availability, yaitu mean time before failure dibagi mean time before failure plus mean time to repair. Produk begitu dia digunakan oleh customer, secara acak dia akan rusak satu saat. Nah, rusaknya itu jangka waktunya berapa? Hasil survei dari seluruh produknya atau harus sampling produknya semuanya, misalnya ketemunya, oh produknya akan rusak dalam waktu 1 tahun. Ya, setelah setahun dia akan akan rusak kira-kira rata-rata 1 tahun. Tapi sebelum rusak, perusahaan juga servislah secara berkala. Contohnya mobil setiap sekian tahun gantilah mobil atau motor atau apa, gantilah komponen-komponennya agar dia tidak rusak. Jadi mean time between failure dan mean time to repair.
Dua-duanya penting itu untuk menghitung sistem availability. Ada cerita sedikit nih saya di ini, yaitu saya mencoba membeli kulkas yang 2 pintu yang cukup murah, dan dulunya produknya biasanya memproduksi pompa gitu, Sanyo membuat produk namanya Aqua. Di ininya oleh perusahaan bahwa itu akan 10 tahun, garansi 10 tahun, ya 10 tahun, lihat baca benar-benar, garansi kompresor 10 tahun, bukan garansi kulkas, ya, artinya dia jamin kompresornya tidak rusak dalam 10 tahun, oke. Tapi bodinya bisa hancur duluan sebelum kompresornya rusak, dan saya mengalami itu. Belum setahun, sudah setahun lewat dari garansi normal, garansi 1 tahun untuk produk, dia tiba-tiba tidak dingin, kompresor jalan. Oh iya, silakan Pak di servis. Untuk servisnya berbeda Pak, karena ini bukan masuk dalam garansi. Jadi garansi harus tidak ada garansi, Bapak harus membayar untuk perbaikan. Teknisi kami datang ke sana 150 dan freon kira-kira sekitar 300. Jadi saya harus bayar 450 untuk yang sepertinya memang sistemnya tidak layak gitu. Entah dengan tiba-tiba angin keluar tapi nggak terlalu dingin, berarti ada freonnya tidak jalan. Terus iseng saya buka sendiri, ternyata dia membuat produk yang di bagian freezer itu ada tombol minimum apa namanya, minimum dingin, maksimum dingin, geser gitu. Saya cabutlah itu, buka, ternyata dia tidak nyambung dengan apa-apa, hanya tempelan variasi. Ini produk apa bisa bilang ya, tapi ya sudah, itu produk yang sangat mengecewakan dan seringkali seperti itu. Entah apa yang dijual di Indonesia itu seringkali tidak menjamin kebutuhan konsumen yang dengan benar. Cuman buat variasi, kelihatan. Jadi ada sliding knob itu yang tidak ada gunanya. Mungkin ya sebaiknya dalam memilih itu benar-benar pilih produk-produk yang lebih memperhatikan seperti itu. Saya nggak mau yang lainnya ikut tertipu, jadi silakan jangan beli. Saya belinya tipenya itu AQR 275 S atau apa itu, 275. Nah itu 2 pintu, tetapi sekarang saya cuma gunakan sebagai tempat dingin saja, nggak bisa membuat freezernya nggak berfungsi. Kira-kira begitu ya. Itu sistem availability-nya sangat buruk. Kita lanjut. Nah, ini untuk menghitung sistem availability, maka misalnya kita bandingkanlah apa namanya, produk-produk atau komponen yang akan dimasukkan ke dalam produknya, dan biasanya berasal dari supplier, maka kita bandingkan dari provider A, B, C. Berapa MTBF-nya, berapa mean time before failure-nya dalam jam, dan berapa mean time to repair dalam jam juga. Misalnya di sini provider A ya 60 jam baru dia akan jebol. B 36 jam. C tahan Pak 24 jam. Tapi mean time before repair, kalau ini harus 4 jam Pak harus di ini rawat ini. Maka kita cari ininya, SA adalah 60 dibagi 60 plus 4 sama dengan 94%. Yang B 95%, yang C 96%. Ya. Jadi rata-rata sebelum rusak, rata-rata sebelum diperbaiki. Oke. Saya agak aneh ini. Nanti saya cari lagi ya.
Ini kenapa kok yang C yang bagus ya? Atau ada yang bisa ini bantu saya? Kenapa kok yang C yang cepat rusak dan yang harus cepat dirawat kok lebih tinggi? Oke, kita lewatin dulu. Tapi ini sepertinya cara menghitungnya seperti ini. Tapi kenapa kok yang C yang dipilih saya agak tinggi? Kenapa kok? Karena ini dibagi 60 ditambah 4. 94, ini 96. Ya, ntar saya mengisi cuma availability nanti saya lihat lagi. Ingetin saya nanti ya, Clara ya. Kalau ini mencari ini. Ini masih saya buat aja di sini tanda tanya. Masih agak bingung saya ini. Perasaan kemarin nggak begini. Kita lanjut dengan usability. Usability is to use of product or services. Mudah dipelajari, mudah digunakan, mudah mengingat bagaimana cara memakainya, dan frekuensi dan tingkat kefatalan dari errornya, serta kepuasan dari user dengan pengalaman menggunakannya. Ini kira saya nggak perlu menjelaskan ini terlalu detail. Anda harus mengerti lah ini kemudahan learning karena Anda juga pemakai produk. Tapi ini semua ditulis di situ. Nah, desain production itu lebih mengarah pada bagaimana cara pabriknya menghasilkan. Nah, di dalam menghasilkan produknya. Yang pertama adalah simplification, yaitu mengurangi jumlah part, assembly atau option tambahan-tambahan dari sebuah produk. Kemudian standardization using commonly available and interchangeable part. Kemudian modular design, combining standard building block atau modul to create unique finished product. Serta design for manufacture, yaitu designing product so it can be produced easily and economically. Ya, ini dalam production design prinsipnya simplification, standarisasi, bukan menggunakan modular, dan nah ini adalah salah satu bentuk design simplification. Tadinya orang membuat alat pengangkat barang atau raknya koran atau rak apa saja ya, yang terdiri komponennya banyak sekali di sini, yaitu komponennya terdiri yang papan bawahnya, kemudian pinggirannya, ya, kemudian baut-bautnya untuk menyambung, ya, kemudian dan seterusnya. Kemudian di-revise lah desainnya, yaitu menjadi yang bagian bawah satu plat dicetak menjadi seperti ini, ditambah pegangan. Pegangannya masih ditambah dengan alat fastener ini supaya nanti begitu dipasang, klik dia tidak terlepas. One piece base, one elimination of fastener. Fastener ini yang ini fastener. Ya. Kemudian design for push snap assembly. Di sini final design. Jadi di plat yang dibentuk sebagai landasan ini sudah diberikan tempat untuk gagang pengangkat ini, kalau dimasukkan ceklik langsung. Ini desain simplification. Sehingga hanya ada dua proses, yaitu proses pembuatan bagian bawah dan bagian dua. Kalau ini membuatnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah, kemudian ditambah membautnya. Itu tidak simple desainnya.
Nah, kemudian kita masuk ke final design and process plan. Final design adalah detail drawing, jadi gambar detail, dan specification for new product and service. Perhatikan untuk semuanya, nanti dalam tugas adalah tugas mendesain produk, Anda diminta berkelompok, kelompoknya itu antara 2 sampai 3 orang, satu kelompok. Ini ada berapa orang sih? Ketua kelas, mana ketua kelasnya? Saya, Pak. Ya, ada berapa itu? 30-an ya? 29, Pak. 29. Oh, ini jumlah ini 29. Tapi yang sebenarnya ada cuma siswanya berapa sih, saya lupa. Siswanya yang seharusnya adalah partisipannya harusnya partisipannya adalah 30. Nah, Anda bagi berarti ada 10 kelompok. 10 kelompok kebanyakan ya. Tapi kalau saya buat lebih dari 3 orang, maka yang 2 itu penumpang gelap gitu loh. Saya inginnya semua menghasilkan. Oke, kalau gitu masing-masing 3 ya dibagi. Silakan ketua kelas yang menentukan, mengelompokkan ya. Oke, Pak. Siap. Jangan pedulikan suara-suara batinnya orang-orang ya. Kamu aja tentukan ya. Ini saya menentukan, Pak. Ya. Astaga. Ya, itulah privilege-nya ketua kelas. Kamu boleh pilih yang paling bagus, yang lainnya nggak peduli amat, pokoknya pakai kertas undian aja. Ya, oke, silakan nanti bikin. Nah, Anda membuat produk. Jadi ada yang harus yang namanya detail drawing. Nah, Anda detail drawing-nya bisa gunakan Google Sketch itu. Jadi coba pelajari Google Sketch. Kalau ada yang Pak saya sudah biasa dengan dengan AutoCAD ya silakan. Ada yang free kok. 3D modeling. Jadi Anda bisa membuat seperti ini. Ya. Dimensinya ada, bentuk gambar yang ada, bahkan bisa bentuk bayangan tuh. Oke. Google Set. Videonya, tutorialnya ada. Nih. Inilah Google Set. Pak Aurino. Ya. Itu buat kelompoknya nggak menentukan sendiri aja, Pak? Bagaimana? Deska, silakan kamu tentukan itu sewenang-wenang kamu, maksudnya kamu boleh dengarkan dari temannya. Saya minta sama ini, ya terserah kamu. Saya percayakan 100% ke kamu. Dan yang lainnya harus nurut, karena yang lainnya kan nggak mau jadi ini kan, ketua kelas kan? Ya. Masih ya, Pak ya? Ya. Oke. Silakan cara kamu, how to lead. Ya, ini contohnya ya, Google Sketch. Anda bisa nanti cek bagaimana caranya, bentuknya. Oke. Saya tutup saja yang ini, kita balik lagi ke situ. Jadi dalam produk itu harus ada detail drawing, speknya untuk produk dan service. Proses plan-nya workable instruction. Jadi kalau misalnya, Pak, saya membuatnya pisang goreng hijau misalnya. Bagaimana proses menggorengnya? Mengupas pisang, merendam dalam air, kemudian menyiapkan ininya dan lain-lain, itu semua disiapkan prosedurnya. Necessary equipment, tooling apa saja, komponen yang dibeli atau diminta dari orang lain, diperoleh dari orang lain,
Kalau pisang kan nggak mungkin buat sendiri pisangnya kan, harus beli pisang. Proses pengupasan nggak mau, misalnya. Ya silakan gitu ya. Job deskripsi dan prosedurnya, komputer program untuk mengotomatiskan mesin kalau perlu. Yang berikutnya adalah berikut adalah beberapa alat desain. Kalau di sini yang diperkenalkan adalah computer aided design, assist in creation, modification, and analysis of design. Ada computer aided engineering, test, analyze, design on computer screen. Jadi kekuatan bahannya berapa ini bisa dites di dalam CAE ini. Kemudian computer aided manufacturing, bagaimana membuat design to manufacturing connection ini. Kemudian ada product life cycle management, managing entire life cycle, dan kolaboratif product design. Yang kolaboratif product design adalah software, citizen software, yang merupakan kolaborasi antara desain dengan development di antara trading partner, desain dan development dengan trading partnernya. Dalam produk manufacturing life cycle, maka itu dengan produk manufacturing life cycle, maka akan memanage produk data, set up project workspace, follow the life cycle of the product. Itu yang dilakukan dalam kolaboratif product design. Accelerate product development, dan tentu membantu untuk meresolve product launch issues, improve design quality. Nah, di sini desainer bisa melakukan rapat-rapat secara virtual dan menguji what if skenario, kemudian mengassign track design and issues, kemudian communicate with multiple tier of supplier, create, store, manage project dokumen. Itu di dalam kolaboratif product design. Jadi ini software ya. Nah, ini yang saya rasakan, bahkan sekarang kalau orang ini produk desain tersebut dengan software yang lebih lengkap, bahkan kalau Anda lihat ada mungkin sering melihat iklan pena yang bisa membuat 4 dimensi atau 3D printing. Dari gambar seperti ini dibuat 3D printing. Halo, nggak kelihatan. Mana kalau lihat videonya, salah link. Hi, I'm Brett Callen, and in this video, I'm going to show you how anyone can quickly and easily create doodle videos. It can make copies of almost anything, but this time in 3D. It seems like science fiction, but 3D printing is already in use, building hearing aids, jewelry, even parts for NASA. Now the technology is becoming available to anyone, meaning you can turn your garage into a small factory. So what would you build if you could create anything? Have a look. What you are watching is an ear being printed. Layer upon layer, tiny droplets are deposited, building up the structure.
So this is someone's ear. Hmm. This would be printed to be someone's ear. Oh my goodness. The project is a type of 3D printing called bioprinting, led by Dr. Anthony Atala at the Wake Forest Institute for Regenerative Medicine in North Carolina. Same technology you have at your very own home, but instead of printing sheets of paper with ink, you're actually printing tissues with cells. The premise is simple. Send a scanned image of a body part to the printer, and the machine starts building. Ears, noses, fingers. Dr. Atala's goal is to transplant the parts directly into patients. So we're actually testing a lot of these structures right now experimentally. The way it works is the cells are able to anchor onto the scaffold. They start making the tissue, and as that starts to happen, this scaffold goes away. An ear takes between 4 to 6 hours to make, printed with what's called bioink, a mixture of biodegradable gel and actual human cells. One of the big advantages of these technologies is that you are using the patient's own cells. And by doing so, really you avoid the major problem of rejection. Dr. Atala has specialized in regenerative medicine since 1990. But it wasn't until this TED Talk 2 years ago that the promise of building body parts caught fire. 90% of the patients on the transplant list are actually waiting for a kidney. You can actually see the printer back here, and that's been printing this kidney structure that you see here. Here it is. You can actually see that kidney as it was printed earlier today. Bisa buat ginjal. While implanting kidneys like this is still at least a decade away, it holds the potential to revolutionize organ transplants. Well, up until just recently, the way that we made these tissues was to actually create them by hand, one by one. When you start thinking about getting these technologies to many patients and creating thousands of these organs at the same time, you need to automate the process. And that's where bioprinting comes in. Meaning you can make thousands of kidneys. You can make thousands of organs. You know, you just pick the organ you want to make, and then you allow the printer to do them over and over again. Is this a finger? This is actually a finger. Right now, Dr. Atala's bioprinting is in the preclinical phase. Simpler organs will be the first to reach patients, starting with skin. If this were in fact a wound, it would be dropping real skin cells over the wound area. The skin printing project is being funded by the U.S. military with the hope of treating injured soldiers in as little as 5 years. But while Dr. Atala's work is cutting edge, 3D printing isn't new. The technology has been around since the mid-'80s, mainly used for prototyping in industrial settings. Professor Todd Lipson from Cornell University says that's changing. It has reached a level of technological maturity that it is used beyond prototyping to actually make functional parts that are used in reality, and the aerospace industry is a good example. Some commercial planes are now outfitted with air ducts that are 3D printed. It's smoother, lighter, and cheaper than the traditional method. Hollywood is using 3D printing to make costumes, like parts of a suit in Iron Man 2. And a professor in California plans to 3D print a house. In every case, a digital blueprint is either sketched or scanned and then sent to a 3D printer. The printing itself can be done by extruding a liquid, usually plastic, drop by drop, or by using a laser to fuse resins and metals. What we have here is a sample of a titanium nose implant. Todd, who calls himself a 3D printing addict, has just co-authored a book on the subject that will be released next week. And the one thing he's betting will spur demand for the technology may surprise you. I think it will be food. I think food printing is to 3D printing what gaming was for computers. Already, students at his lab have printed chocolate, peanut butter, even cakes. Beyond food, there are few disciplines Hot thinks 3D printing won't touch. Printing an iPod, he says, isn't that far off.
If you think about the evolution of humans, we like to distinguish ourselves from other animals by the ability to make tools. And 3D printers are perhaps the ultimate tool. But what happens to laws and regulations when you have a tool to print anything? Next on 16 by 9, shooting off 11 rounds on a gun with a printed Has gone mainstream. Today in Manhattan, you can wander into a 3D printing store, the only of its kind, and take home your own printer for $2,200. Bree Pettis is the co-founder of MakerBot. One of the reasons we opened a retail store is because 3D printing is still science fiction to a lot of people. The idea that you can have a machine and send it a digital design, a 3D model that's virtual, and it'll turn into something real, a physical model, it blows people's minds. From tools and toys to models and jewelry, MakerBot's printer allows anyone to design and create. We put the design in here with SD card. We press the big red M to get it jump to life. It heated up, and now it's drawing in plastic. To some, the printing is still rudimentary and nothing more than a novelty item. Bree sees it as a natural evolution. Back in 2008, you could download movies, you could download books, you could download music, but you couldn't download things. MakerBot's printer only works with plastic and can only print items smaller than a shoebox. Still, more than 15,000 have been sold. Our biggest customers are NASA, GE, and 7 out of the top 10 architecture firms in the US. The digital blueprints for items are found on a website created by Bree and his team called Thingiverse. We've got a kitchen cabinet door handle. This is a fan duct for your air conditioner. Over 30,000 items that can be downloaded for free. An iPhone case. And then this is a fun one. This is somebody needed carpet pin locks for their Toyota RAV4. It's been dubbed Walmart in your home. So we're all used to shopping, and when we want something, we think, okay, where am I going to go buy it? Instead of thinking, can I make that instead? But when you can make anything, there are seemingly no boundaries, which is exactly the point for Cody Wilson. We want to build the printable gun. The first in the world. Yeah, but the important part isn't to be the first, but to actually do it, to just have one. Cody, a law student in Austin, Texas, is spearheading a group that's trying to create the Wiki Weapon, a digital design for a gun that anyone can download and build using a 3D printer. You have said that what you're setting out to do will create a weapon at every computer. Yeah, in a way of thinking, right? Where there's a computer that could be a weapon? Well, literally, what is a 3D printer, right? I don't think most people want a weapon in their home. I think that's fine. I don't think you should be armed, right? But I think you should have the choice to be. While making your own gun in the US isn't illegal, distributing the blueprints to others falls into a very gray territory. And that's where Cody is running into a number of roadblocks. So in the meantime, he's printing gun parts to avoid breaking any law. What's coming out is a lower receiver of an AR-15. The lower receiver is the only regulated part of an AR-15 semi-automatic rifle, crucial to making the weapon work. As soon as this is clean, this will be ready to use. At the shooting range, the plastic part fires 11 rounds. That's good, considering you couldn't get the pin in. So 11 is 11, Back to the drawing board. People will know the name AR-15 today because it was infamously used in the Newtown, Connecticut mass shootings. That's true. And you're providing people a digital blueprint to replicate the regulated part of that gun. That's right. Yeah. That will upset a whole lot of people. Sure, but many people are already aware of what this gun is. This gun has a proud, strong reputation coming out of Vietnam, on the civilian version of. Used for military purposes. That's right. It's a people killer. That's right. That's what a gun is.
its essence. I mean, let's not talk about, turkey shooting and hog hunting and stuff. I mean, what is a gun? That is a combat weapon, And you want to get people to file to build one. That's right. Yeah. Although Cody says he's not willing to go to jail over this, if American laws prevent him from moving forward, he may look for another country whose laws allow it. We've met people who are using this technology to print heart valves, ears, nose, skin. Sure. I'm sure there are people out there who could say, why do you have to print this gun when there are so many positive uses for this technology? For us, it's not, we're not makers thinking, what's the Silakan nanti kalau mau menyaksikan ini yang model seperti ini masih banyak lagi. So while Kita lanjut 3D ke printing grows pelajaran in kita. a no man's land, a few rules will regulate Is already in use. Building hearing aids. Oke. Masih ada beberapa ini, yaitu desain quality review. Nah, di dalam produk desain, maka ada hal yang penting, yaitu bagaimana kualitasnya. Maka kita harus mereview dengan ada beberapa teknik review desain untuk prevent failure to ensure value. Maka failure mode and effect analysis (FMEA). Ya, metode sistematiknya untuk menganalisis kegagalan produk. Kemudian ada lagi fault tree analysis (FTA), adalah metode visual untuk menganalisis hubungan antara kegagalan. Kemudian ada value analysis, di mana help eliminate unnecessary feature and function. Ini ada design for quality. Nah, di dalam FMEA contohnya ada sebagai berikut. Contoh ini adalah untuk failure analysis untuk keripik kentang. Pertama misalnya stale, yaitu melempem ya kalau istilahnya itu. Kalau di Indonesia, stale, low measure, mudah remuk, stale remuk, pecah-pecah karena kandungan kelembabannya rendah penyebabnya. Kemudian akibat dari ini bagaimana cara memperbaikinya. Jadi FMEA itu failure, kemudian ini cost, dampaknya, dan corrective actionnya. Misalnya hancur, remuk karena karena kurangnya kandungan airnya, kelembabannya rendah, kemudian karena expire karena packagingnya salah. Maka efeknya tentunya nggak enak, tidak crunchy, dan lain-lain. Akibat yang paling ini hilangnya penjualan. Bagaimana corrective actionnya? Add moisture, cure longer, jadi kasih mungkin ada bagaimana caranya supaya lebih awet, better package, dan yang lebih bagus lagi, paket packagingnya diperbaiki, kemudian shorter shelf life. Jadi nanti ini adalah tindakan-tindakan broken, ya ini to stain, to brittle, raffling, dan seterusnya. Atau asin, resepnya kuno, dan seterusnya. Ini di dalam FMEA. Anda bisa mencobanya untuk produk yang Anda temui. Apa penyebabnya, bagaimana kira-kira apa bentuk kegagalannya apa, produknya penyebabnya apa, dampaknya bagaimana, dan corrective actionnya apa langkah tindakannya. Yang kedua adalah FTA. Kalau FTA bentuknya seperti ini. Chip breaking itu penyebabnya karena terlalu rapuh atau terlalu tipis. Kalau terlalu rapuh, maka yang dimana tanda ini adalah N, ini OR, ya. Kemudian ini tidak, solusinya nggak disukai. Kalau ini solusi yang disukai. Contohnya terlalu tipis, increase thickness. Kalau semakin tebal, susah gigitnya nanti, maka tidak disukai. Reduce size, diperkecil ukurannya, tidak suka. Orang sukanya keripik kentang yang agak lebar, jadi disilang begini.
Nah, yang di sini more moisture agak sulit more moisture ini karena kalau begitu digoreng tentunya akan menguap airnya, atau dipanggang tentunya menguap airnya. Your regis atau yang diterima adalah just frying procedure. Bagaimana cara menggorengnya lebih cepat, lebih bagus di sini. Dan caranya adalah bisa dengan panasnya maupun lamanya penggorengannya. Ini adalah dalam fault tree analysis. Kemudian yang adalah dengan cara memakai value analysis, eliminate seluruh kebutuhan yang feature dan functionnya, use the multifunctional design team, jadi seperti tadi concurrent design, define essential function seluruh item, tentukan nilai dari fungsi tersebut dan biaya untuk menyediakan fungsi tersebut, hitung nilainya dibagi dengan cost rasionya, hitung rasio antara nilai dan dibanding biaya, design team work to increase the ratio. Saya agak percepat di sini karena ini saya kira sudah agak jelas. Nah, design for environment. Maka di dalam design for environment kita harus mempertimbangkan bahwa material yang digunakan harus lebih sedikit recycle material, menggunakan material organik, menggunakan material non-toxic, menggunakan material renewable, ya, menggunakan material yang durable, menggunakan supplier yang terdekat. Dalam transformasi di marketing, IPO kemarin kan, proses atau transformasi, less energy yang digunakan, less waste, no harm by product, kemudian less inventory, renewable resource, dan less packaging, serta less transport. Kemudian di outputnya harus energi efisien, daya tahan lebih lama, mudah diperbaiki, recycle, dapat di-recycle, easy to disable, mudah diprotoling, useful, dan there's no harm tentunya. Kemudian ini hasilnya harus yang untuk yang reuse bisa kembali ke transformation, bisa diproses menjadi output yang lain, recycle dijadikan bentuk yang lain, kemudian terbuang. Ini yang dihindarkan, yang dibuat kecil adalah yang discharge. Ini ya penjelasannya. Nah, yang berikutnya adalah faulty function deployment, yaitu mengubah suara customer ke dalam technical design requirement. Display requirement in matrix diagram, first matrix cost house quality, dan seriesnya connected houses. Ini bentuknya, house of quality. Jadi isinya adalah ini matrix hubungan tengah ini kebutuhan customer, ini assessment dari ke competitiveness-nya. Ini target value ditaruh di bawah, di atasnya design karakteristik, di atasnya trade-off matrix. Dan ini yang ditambah tingkat kepentingan dari masing-masing kebutuhan konsumen tersebut. Contoh dalam ini, tolong Anda pelajari nanti contohnya, ini adalah contoh setrika, mesin setrika, mereknya Iron Well, dan satu lagi easy to use. Ya, kalau di Iron Well pasti rapi, press quickly, jadi menyetrikanya cepat, remove wrinkle, yang kerutan cepat langsung lurus, tidak lengket di tidak lengket di kain, kemudian ada steamnya, tidak menyebabkan ada bekas setrikaan di dalam baju, dan tidak merusak, tidak membuat haus dari si kainnya. Nah, ini ada produknya, ada produk A dan produk B, dan berada di manakah produk Anda sekarang? Ya, ini A, B ini adalah produk pesaing, ini produk yang sedang dibuat oleh Anda. Ya, ini easy to use. Oh, sorry. Ini adalah bagian yang dipentingkan. Iron Well dan easy to use.
ini adalah bobot yang ditentukan. Ya. Nah, dari situ baru dihubungkan dengan desain spek yang atas ini, di mana nanti kemudian baru dinilai di dalam matrik apakah press quick D dengan energi yang dibutuhkan untuk press pasti negatif. Kalau berat bobotnya dengan remove wrinkle pasti positif, ya kan? Nah, itu yang dibuat seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dihubungkan dengan trade-off matrik, hubungan antara satu ini dengan yang ini, bagaimana energi dengan link thickness of the bagian bawahnya setrika itu landasan setrikanya. Kalau dengan energi itu semakin tebal semakin perlu energi tinggi, berat semakin berat, semakin tebal dia akan semakin berat, positif hubungannya. Dengan ini negatif. Dan bisa ada lihat lagi berikutnya. Kemudian barulah nanti ini kan oke, ini ukuran-ukurannya, target change-nya di bagian yang bawah. Untuk unit measurement-nya, untuk setrika A, setrika B, dan setrika yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Dibandingkan semua. Jadi targetnya ini menjadi 1,2, ini menjadi 8 kali 5, dan seterusnya. Nah, ini secara lengkap seperti ini. Kemudian masing-masing, maka ini kalau ini kan secara menyeluruh setrika, tapi nanti ini bagian listriknya, ini bagian pelatnya, tapi bisa enggak house of quality dari keseluruhan, terus ini part deployment-nya, proses planning-nya, dan operation requirement. Jadi connected QFD. Nah, apa sih manfaat dari QFD? Tentunya menyebabkan Anda lebih mudah memahami apa kebutuhan konsumen. Kemudian, promote the better understanding of design interaction. Involved in manufacturing design and design process, provide documentation of design process. Ini adalah benefit dari QFD. Sedangkan design robustness ada produk robust adalah design withstand variation in environment dan operation condition. Jadi barangnya handal, kuat sekali, dan lain-lain. Robust design adalah menghasilkan suatu produk atau service yang didesain yang akan tahan dengan bermacam variasi. Saya istirahat dulu, masih ada azan.